racikannya seperti ini. Nah, kalau udah panas gini, yang mau gue bahas itu ada sama Padok aja. Jadi, kita akan langsung social life yang berubah 180 derajat. Rasa bahagia ini tuh worth update. Yang sebenarnya agak... Hai guys, selamat datang di videonya Diera Natania. Dan hari ini bikin videonya dari rumah aja, karena gue cuma pengen kayak kasih live update gitu kali ya. Karena sejak pindah ke rumah baru, ini udah jalan 5 bulan lebih. Kan Desember akhir. Terus sekarang awal Mei. Ya, itu udah ya 4 bulan lebih lah gitu kan. Terus udah banyak update, jadi gue pengen ngobrol-ngobrol sama kalian tentang update itu. Sambil gue bikin makan siang, karena sekarang udah jam makan siang dan gue sekarang lapar banget. Terus maaf kalau misalnya gue kelihatan rada pucet ya, karena gue nggak pakai make up. Makan siang gue hari ini adalah udon. Jadi udon di Jepang tuh ada udon bekuan guys, kayak gini. Jadi ini udon bekuan yang tinggal di microwave aja. Sebenarnya gue ada ayam goreng kuning, cuma please jangan hujat gue. Tapi gue kalau makan masakan Indonesia tuh sering banget sakit perut, gak tau kenapa. Meskipun gue masak sendiri ya. Jadi makanan Indonesia kan banyak yang digoreng-goreng terus pakai sambal gitu kan. Karena kayaknya perut gue udah gak terlalu terbiasa, jadi setiap kali makan sambal atau makan goreng-gorengan, perut gue tuh pasti sakit banget. Dan memang gue tuh terlahir dengan kondisi lambung yang sangat lemah dari kecil. Jadi hari ini gue gak akan bikin ayam goreng kuning, tapi bikin udon aja. Ini tinggal di microwave aja sih. Terus sambil nunggu udongnya selesai di microwave, gue mau bikin ramuan atau racikan untuk supnya. Pertama ada mentsuyu. Jadi ini kayak shoyu dan dashi udah dijadiin satu. Udah tinggal pakai aja, jadi praktis banget. Tambahin air dikit karena ini kan biang ya. Lalu gue biasanya pakein tuna, terus pakein nori. Kantoku nori itu apa ya? Nori Korea. Jadi nori Korea sama nori Jepang tuh rasanya beda guys. Kalau Korea tuh lebih ke asin, terus ada wangi-wangi wijen ya. Tapi kalau Jepang punya dia agak lebih cenderung manis. Keduanya enak, tergantung ya pemakaiannya aja sih lebih cocok yang mana. Tambahin wijen sedikit. Jadi racikannya seperti ini. Bener-bener sesimpel itu sih. Terus nanti udongnya tinggal dimasukin aja. Nah, kalau udah panas gini, langsung disiram pakai air dingin supaya dia langsung firm, langsung keras bagian luarnya tapi chewy di dalam. Ini benar-benar makanan apa ya, kayak comforting foodnya gue kalau lagi nggak enak perutnya. Oke, jadi mari kita mulai live update-nya. Jadi live update hari ini yang mau gue bahas itu ada my private life, terus social life, dan work life. Tapi private life, ya kalian kalau udah follow gue dari lama mungkin tahu sebenarnya gue meskipun banyak bikin konten lain gini, kalau private life gue merasa gue nggak terlalu open banget sih, nggak yang sampai detail banget sampai yang kalau lagi berantem apalagi nangis gitu dikontenin juga, enggak sih. Jadi menurut gue private life gue masih cukup private. Private life yang gue maksud ini adalah kehidupan gue sama Padok aja. Jadi setelah kita pindah ke sini tuh, Padok kan di tempat kerja baru ya guys. Dan tempat kerja barunya itu perusahaan yang membuat medicine, obat-obatan untuk kettles. Kettles itu hewan peternakan seperti sapi, babi, kuda, dan lain. Nah, karena kliennya dia tuh banyak banget dari Hokkaido, jadi kita akan pindah lagi ke Hokkaido guys. Tapi bohong. Kita nggak akan pindah lagi. Gila sih kalau sampai pindah lagi. Baru juga pindah ke sini terus kita pindah lagi ke Hokkaido. Kita nangis sih karena pindahan tuh capek banget. Tapi yang dimaksud adalah Padok tuh dari perusahaannya akan disediakan apartemen di Hokkaido karena saking seringnya dia bolak-balik. Bayangin guys, dia tuh kemarin itu kasih lihat gue tiket pesawat dia di aplikasi ANA. Jadi kan kita pakai aplikasi ANA. Jadi kalau kita beli tiketnya ANA, selalu muncul gitu loh di aplikasinya. Tiket pesawatnya dia tuh udah berderet banyak banget sampai buat 2 bulan ke depan. Jadi sesering itu dia naik pesawat gitu. Karena naik pesawat itu selalu ke Hokkaido. Kliennya kan paling banyak di Hokkaido. Dan memang dia ditugaskan di Hokkaido karena menurut perusahaannya, dia udah lama di Hokkaido. Dia tahu gitu loh cara hidup di Hokkaido. Karena memang cara hidup di Hokkaido tuh rada beda guys daripada lokasi Jepang lainnya. Hokkaido tuh agak lebih ekstrim gitu, mulai dari jalanannya, suhunya, terus cara nyetirnya itu beda semua. Jadi biasanya orang baru
kalau masuk ke perusahaan ini tuh nggak dikasih langsung ke Hokkaido karena takutnya kecelakaan atau kenapa-napa gitu kan. Cuma kalau kita kan memang udah 8 tahun gitu di Hokkaido dan Padok udah 14 tahun. Jadi kita udah terbiasa banget, makanya dia ditugasin bagian Hokkaido. Karena saking seringnya dia bolak-balik, terus perusahaannya tuh kayak ini nggak efisien deh. Ya udah kita kasih aja kamu satu one room apartemen gitu, bukan kasih cuma gitu ya, maksudnya dipinjemin. Jadi Padok udah dia masih tetap bolak-balik ke rumah ini, of course. Kadang tuh ada situasi yang mengharuskan dia untuk nginep di sana gitu. Jadi di saat-saat seperti itu dia nggak usah bolak-balik ngambil tiket pesawat, terus pulang ke sini, terus balik lagi ke sana gitu kan, ribet gitu kan. Nah kalau kalian nanya kenapa nggak di hotel aja, selama ini memang di hotel, tapi kayak nggak efisien gitu loh guys, karena kadang-kadang klien tuh bisa meetingnya mendadak. Terus kalau hotel kan kita harus booking apa segala macam dan belum tentu available setiap saat gitu loh. Apalagi kalau lagi musim-musim yang high season di Hokkaido, itu hotel susah banget diambil ya. Jadi dari perusahaannya tuh kayak disediain apartemen aja gitu buat Padok nih kalau lagi ada tugas di Hokkaido ya udah nginepnya di situ gitu. Tapi karena apartemennya itu tidak full furnish, jadi kita harus isi-isi sendiri segala macam, kulkas lah, lemari lah, kasur lah. Jadi kemarin kita udah belanja, terus udah dikirim ke sana semua barang-barangnya. Terus kayaknya minggu depan gue juga harus ke Hokkaido untuk bantuin dia rapi rumah gitu, soalnya dia nggak terlalu suka rapi-rapi rumah, sedangkan gue suka banget. Terus meskipun dia sering banget bolak-balik Hokkaido, tapi kehidupan kita sih normal-normal aja. Kita juga akur-akur aja, nggak ada yang gimana-gimana banget. Malah gue merasa sejak kita pindah ke sini, kita tuh jadi kayak lebih akur lagi gitu. Karena kita bisa explore ke banyak tempat. Kalau sebelumnya di Hokkaido kan kita kayak mau explore kemana lagi gitu, mentok udah limit gitu. Dan waktu kita pindah ke sini, hal yang bisa dieksplor tuh jadi banyak banget. Kayak kemarin kita tuh coba masak di ABC Cooking Studio. Jadi kita coba masak bareng. Itu seru banget. Lalu kita juga kayak road trip kemana gitu, atau enggak kita ke rumah siapa gitu. Jadi seru aja gitu loh di sini. Dan selalu ada pembahasan baru lagi jadinya setiap hari. Terus karena kerjaan dia juga baru ya, jadi setiap hari tuh conversation-nya nggak berhenti gitu, banyak yang bisa diobrolin dan itu seru banget sih menurut gue. Kemudian itu sekian tentang private life saya dan Padok. Jadi kita baik-baik aja dan kita nggak pindah ke Hokkaido lagi ya guys. Cuma mungkin nanti akan ada video seolah-olah kayak gue pindah rumah ke Hokkaido gitu. Itu clickbait aja supaya seru. Lanjut update tentang social life yang berubah 180 derajat. Tapi ini memang udah sesuai prediksi sih. Dan memang karena hal ini juga kan kita mau pindah rumah ke perkotaan gitu loh. Jadi dari sejak gue pindah, itu kan akhir Desember. Terus langsung tahun baru kan. Dari malam tahun baruan itu kita udah ngumpul. Gue ngumpul sama keluarga. Jadi koko gue kan tinggalnya juga di deket Tokyo gitu kan. Dia sama istrinya datang ke rumah, terus sepupu gue dari Osaka juga datang ke sini. Jadi kita semua tuh kayak ngumpul di sini, nginep bareng, main board game, terus kita main Switch apa segala macam. Dan itu sejujurnya dari berapa ya? Totalnya gue 10 tahun rayain tahun baru di Jepang. Itu adalah salah satu tahun, bukan salah satu, itu yang paling seru kalau menurut gue. Karena nggak pernah di Jepang ngumpul satu keluarga gitu loh, seru banget. Setelah tahun baruan itu, gue sama Padok juga langsung ke kampung halamannya Padok, itu di Nagoya. Dan kita bisa nyetir mobil ke sana. Kalau waktu masih di Hokkaido kan kita harus naik pesawat ya. Meskipun naik mobilnya tuh kayak butuh berjam-jam, tapi at least masih satu daratan yang sama. Jadi masih lebih bisa dijangkau gitu daripada naik pesawat. Kan kalau naik pesawat, cost-nya juga lebih tinggi. Terus waktu yang dipersiapkan juga harus lebih banyak. Dan jadi ya lebih simpel lah mau ketemuan sama keluarga. Lalu sebenarnya orang tua gue juga lagi di Jepang guys, tapi mereka nginepnya di rumah koko gue. Mereka di sini cukup lama, jadi gue setiap minggu ketemuan sama mereka gitu. Dan happy banget karena rumahnya deket ya, maksudnya mereka kan stay-nya di rumah koko gue. Karena deket, jadi kita bisa ketemu setiap minggu gitu di Jepang. Itu bener-bener happy banget sih, happy banget. Super grateful banget. Gue ngebayangin kalau gue masih tinggal di Hokkaido, meskipun orang tua gue di Jepang, di rumah koko gue kayak pun lama gitu, mereka stay di sini 3 bulan soalnya. Tapi nggak bakal
bisa ketemu sesering itu gitu loh. Tapi karena udah pindah ke Tokyo, jadi bisa ketemu kapan aja, jadi gue happy banget. Pokoknya kalau soal social life, itu semuanya positif sih, nggak ada yang negatif setelah pindah. Rumahnya adiknya Padok juga deket banget dari rumah gue, kayak cuma 15 menit gitu naik kereta. Terus naik mobil juga kayaknya cuma 30 menitan deh. Dan kita udah 2-3 kali ketemuan buat main board game bareng di sini karena kita sama-sama pecinta board game. Entah kenapa orang-orang keluarga gue tuh semuanya cinta banget board game. Kita kalau udah main board game tuh kayak nggak bisa berhenti aja gitu, suka banget. Jadi kita ketemuan main board game, dia datang sama suaminya ke sini, kita main berempat. Terus nanti bulan depan kita juga mau main lagi bareng-bareng rame-rame sama keluarga koko gue dan lain. Jadi rasa bahagia ini tuh gak bisa diungkapkan dengan kata-kata sih guys. Kumpul bareng sama keluarga itu ternyata adalah hal yang gue kangenin banget. Selama ini gue tinggal di Hokkaido 8 tahun kan gak bisa ya ngumpul keluarga gitu. Gue ngerasa gue fine-fine aja. Gue ngerasa kayaknya ya kumpul keluarga juga paling ngapain sih, cuma makan, main board game, ngobrol-ngobrol, ngalor ngidul, terus udah pulang gitu kan. Nggak yang ada faedah-faedahnya banget. Jadi ya udahlah, dari video call juga bisa, telepon juga bisa. Tapi beda banget. Kalau ketemu langsung tuh rasanya kayak beda. Jadi akrab, terus kita jadi lebih dalam gitu loh hubungannya sebagai manusia satu sama lain. Ya, jadi itu salah satu hal terbaik yang terjadi dalam hidup gue di tahun 2025 ini. Jadi lebih akrab sama keluarga. Tapi bukan sama keluarga doang sih, tapi sama orang baru juga. Karena sejak gue pindah ke sini kan jadi gampang nih ketemuan sama orang. Gue udah beberapa kali ketemu sama sesama kreator, terus ketemu sama orang-orang baru juga. Terus gue ikut pop-up event, jadi ada brand Indonesia namanya Ita Herald. Waktu itu bikin pop-up di Harajuku, dan gue kan di-invite, jadi gue datang ke sana, dan gue juga kenal gitu ya sama ownernya. Owner ini juga invite beberapa orang Indonesia juga gitu. Ada yang sesama content creator, ada yang ya bukan content creator gitu, kayak tinggal aja di Jepang, bekerja di Jepang. Kita ngobrol-ngobrol. Di situ gue ngerasa meskipun energi gue terkuras habis karena gue introvert ya. Jadi ketemu banyak orang sekaligus tuh sangat melelahkan. Tapi gue happy banget karena bisa menemukan koneksi baru, bisa ngobrol-ngobrol sama orang baru. Dan beberapa dari mereka akhirnya kita tuker-tukeran Instagram, tuker-tukeran ya kontak gitu ya, kayak WhatsApp gitu. Terus kita bisa ngobrol-ngobrol. Kedepannya mungkin kita akan main bareng dan lain-lain. Gue sampai lupa, tau gak sih, rasanya komunikasi, karena udah selama itu kan gue nggak pernah komunikasi lagi sama orang baru, jadi kayak rasanya asing tapi seru at the same time juga gitu. Terus kalau sesama kreator, mungkin kalian udah tahu kalau follow medsos gue yang lain, gue ketemuan sama Kosem dan Ciklau. Mereka YouTuber favorit gue karena waktu gue zaman gue lupa deh, masa gue kuliah atau masa gue kerja ya. Pokoknya masih baru kerja gitu deh kayaknya. Gue kan gak ngerti gimana cara ngatur uang waktu itu. Gue nontonin semua video-video finansial di YouTube kan, yang pakai bahasa Indonesia supaya lebih nancep gitu ke otak gue. Meskipun gue paham bahasa Jepang dan bahasa Inggris, tapi tetap aja kalau nonton video pakai bahasa Indonesia tuh kayak lebih masuk aja gitu ke otak gue kan. Jadi gue cari nih orang Indonesia yang kondisi ekonominya tuh relatable gitu loh sama gue. Terus gue banyak nemu kayak motivator-motivator dan lain-lain yang bahas soal finansial. Cuma rata-ratanya dari mereka tuh kondisi finansialnya tuh udah jauh banget di atas gue gitu loh. Kayak udah punya uang MM-an dan udah kaya banget. Jadi untuk gue bisa melihat bayangan gue dari perkataan mereka tuh kayak susah banget. Tapi sedangkan kalau video-videonya Kosem dan Ciklau, mereka itu kan lulusan kuliah di Jepang juga. Terus mereka pulang ke Indonesia, terus mereka kerja sebagai employee biasa di Jakarta gitu. Terus mereka digaji setiap bulan, terus mereka atur finansial dan lain-lain. Terus sekarang mereka sudah mencapai FIRE atau financial freedom gitulah. Gue merasa jalannya mereka tuh masih bisa gue tiru gitu dibandingkan dengan YouTuber finansial lain. Gue gak bilang YouTuber finansial lain itu jelek atau gimana ya, enggak ya sama sekali. Cuma gue mencari yang kira-kira caranya tuh masih bisa gue tiru gitu. Dan akhirnya gue ketemu sama videonya Kosan dan Ciklau. Gue nontonin, terus gue pelajari pelan-pelan. Karena gue bukan bidang finansial juga kan, jadi otak gue soal finansial tuh memang nggak yang
advance banget, jadi gue harus belajar bener-bener dari nol banget gitu kan. Gue pelajari dan kata-katanya juga mudah dipahami, cara mereka menjelaskan tuh enak aja gitu di kuping gue. Akhirnya sekarang karena penjelasan mereka, gue jadi bisa mengerti apa yang dibicarakan sama konten kreator finansial lainnya yang udah lebih di atas lagi gitu loh, paham gak sih? Gue selalu menjadi penonton setia mereka dari dulu. Terus tahun lalu mereka ke Hokkaido, gue gak nyangka banget ternyata mereka juga tahu gue, jadi kita ketemuan. Dan tahun ini mereka ke Tokyo lagi, kita ketemuan lagi. So happy, seneng banget. Terus kita juga main-main lah gitu ke Asakusa dan lain-lain. Terus ya udah happy deh pokoknya. Nah, beberapa bulan sebelum Kosam dan Cikau datang ke sini, gue juga ketemuan sama content creator namanya Stella Lee. Kalau dia kayak traveler gitu, konten-kontennya tuh lebih ke traveling, terus mainnya ada di Instagram, kalian bisa cek Instagramnya Stella Lee. Gue juga ketemuan sama dia, dan gue belajar banyak banget sih, karena dia tuh udah di dunia perkontenan ini dari lama banget sebelum gue kan. Terus, dari sekian banyak ombak dunia perkontenan, kan ada yang, gimana ya, ada yang dulunya tuh terkenal, terus habis itu turun lagi, terus habis itu hilang entah kemana gitu. Tapi menurut gue, Stella Lee ini dari dulu sampai sekarang, video-videonya tuh masih relevan gitu. Dia masih bertahan. Jadi gue banyak ngobrol sama dia, terus kita kayak sambil makan bareng, gue nanya ini itu, dan dia juga jawabnya tuh friendly banget. Jadi gue happy banget sih. Kita juga setelah itu masih kayak, dan nanti kalau gue pulang ke Indonesia juga pengen ketemuan lagi, kalau dianya bisa. Sebenarnya tuh yang ngajakin ketemuan cukup banyak sih, cuma karena waktunya juga terbatas, jadi nggak semuanya bisa ketemuan gitu loh. Tapi beneran guys, kalau udah punya suami, nggak bisa gitu loh setiap hari hangout sama orang. Maksudnya kita kan juga punya tanggung jawab sebagai istri gitu loh. Kemudian yang paling terakhir adalah work update. Update tentang kehidupan pekerjaan gue, yang sebenarnya agak kayak naik turun jet coaster sih. Jadi sejak gue pindah ke sini, gue nggak tahu kenapa, tapi memang kayak kontak-kontak dari brand gitu tuh agak menurun. Cuma setelah gue nanya ke content creator lainnya, katanya memang sekarang tuh kondisi ekonomi di Indonesia tuh lagi nggak baik-baik saja. Terus kemarin juga ada pemilu dan lain-lain, jadi mungkin orang lagi belum berani bikin campaign besar-besaran apa segala macam. Jadi dari segi kerja sama brand tuh memang belum sebanyak tahun lalu. Untuk pertumbuhan sosial media gue sendiri, Instagram dan YouTube nih cukup baik ya, dan gue bener terima kasih banget sih sama kalian. Entah kalian inget atau enggak, tapi awal-awal gue bikin vlog lagi di rumah baru ini, gue tuh bilang kayak pernah nanya gitu, di sini gue mau bikin video apa ya, kalian ada ide nggak atau apa. Terus banyak dari kalian yang bilang vlogging gitu kan, di kehidupan di Tokyo dan lain-lain. Terus akhirnya ya udah rutinin lagi, karena kebetulan terima kasih Tuhan banget karena gue sekarang udah punya asisten kan di sini, dan gue bersyukur banget sih. Maksudnya gue nyaman banget gitu loh kerja sama asisten gue ini gitu, jadi bisa bikin konten lebih banyak. Dan sejak bulan April gue tuh upload video YouTube vlogging gitu seminggu 2 kali. Terus gue lihat komentar-komentar dari kalian tuh positif banget, jadi gue happy banget gitu loh. Terus lihat viewsnya juga lumayan stabil ya, kayak 10 ribuan views gitu setiap kali gue upload video baru. Jadi menurut gue sih ini kayak pertanda baik ya. Jadi gue pengen melanjutkan untuk bikin vlog setiap minggu, sambil nanti diselip-selipin kayak konten-konten gardening, terus konten-konten produktivitas di Jepang dan lain-lain gitu. Cuma sebenarnya ada satu hal yang sejak gue pindah ke sini malah menurun, yaitu TikTok gue. TikTok gue tuh sekarang followersnya bener-bener kayak terjun payung, turun terus. Meskipun gue bikin konten rutin banget, seminggu 3 kali gue upload, tapi tetap itu nggak ngaruh, itu tetap terjun payung ya followersnya. Tapi kalau menurut gue sih itu apa boleh buat ya, karena kan tiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya gitu loh. Jadi mungkin masa gue di TikTok juga udah nggak senaik dulu gitu. Kalau dulu kan karena mungkin zaman COVID, terus gue juga tinggal di Hokkaido, banyak konten salju, dan orang-orang Indonesia tuh suka banget kan konten salju, jadi mungkin karena itu gue naik banget dulu. Tapi sekarang kebetulan udah pindah ke sini juga, dan gue juga bikin kontennya tuh nggak sebanyak dulu. Kalau dulu kan karena zaman COVID nggak ada kerjaan juga, terus gue tinggalnya di Hokkaido gitu, nggak ada yang bisa gue explore, jadi gue bener-bener bikin konten tuh setiap hari gitu kan.
Tapi sekarang karena gue juga udah nikah, gue udah ini, gue udah itu, pokoknya kehidupan gue tuh jadi lebih sibuk sekarang. Jadi gue tetapin, pokoknya gue konsisten seminggu tuh upload 3 kali minimal banget. Kalau ada tambahan lagi seminggu 4 kali, 5 kali nggak apa-apa, tapi at least banget seminggu 3 kali. Terus itu gue keep terus. Tapi memang hasilnya jadi menurun followersnya di TikTok. Cuma menurut gue itu oke aja sih, karena meskipun frekuensi video yang gue upload itu menurun, tapi kualitas videonya gue naikin. Gue sih merasanya gue naikin ya. Jadi gue bikin informasi-informasi tentang Jepangnya itu lebih padat lagi dalam satu video itu gitu. Kemudian kalau untuk Instagram juga followersnya naik, terus juga viewsnya bagus, stabil, di YouTube juga bagus, stabil. Jadi overall sangat bagus sih, sangat positif menurut gue. Nah, di luar gue juga udah mulai bikin bisnis kecilan, yaitu Just Tip. Gue dari dulu tuh udah pengen banget bikin Just Tip, dari dulu udah banyak banget yang request juga bikin Just Tip. Cuma ya again, ini kenapa sih gue kayak mengkambing hitamkan Hokkaido banget dari tadi. Tapi memang keadaannya tuh dulu nggak memungkinkan gitu loh untuk gue bikin Just Tip di Hokkaido. Karena mau belanja aja susah gitu loh, gimana bikin Just Tipnya gitu kan. Biaya kirimnya juga jadi mahal banget, terus ntar gue tawarin ke kalian barang-barang harganya mahal-mahal banget kan nggak enak juga gitu loh. Tapi sejak gue pindah ke sini kan akhirnya gue bisa merealisasikan Just Tip ini. Jadi kalau kalian mau join, boleh banget jadi promosi ya. Namanya Just Tip Diera di Instagram. Terus nanti kalian bisa lihat di linknya, atau nanti gue taruh juga nih di kolom deskripsi link Just Tip Diera. Di situ gue tuh setiap open PO, kita selalu open PO sih, kita share produk pilihan gue gitu loh ke grup itu yang recommended lah di Jepang. Ada produk-produk Benri Goods. Benri Goods itu adalah produk yang mempermudah hidup. Itu kan kayak specialty-nya gue kan, barang mempermudah hidup di Jepang. Terus barang untuk bersih-bersih, barang-barang kitchen, barang-barang fashion, kosmetik, skincare, itu semuanya ada di situ. Kalian bisa titip kalau misalnya mau. Dan kalau misalnya ada yang mau nitip barang-barang di luar itu juga bisa. Misalnya barang di Mercari, produk bekas di Jepang gitu kan, atau produk-produk figur lah, Gundam lah, atau kemarin tuh ada yang nitip figur ini, apa sih? Hunter x Hunter. Terus ada yang nitip topi Luffy juga. Unik-unik sih pesanan dari kalian, tapi gue sangat dengan senang hati belanjain itu. Kalau misalnya kalian nggak bisa dapetin itu di Indonesia kan kayak oke, gue harus bantu kalian mendapatkannya di Jepang gitu. Cuma justru yang kita nggak jual itu adalah makanan dan minuman ya guys, soalnya di Indonesia udah banyak, dan kita juga menghindari produk-produk yang sudah ada official store-nya di Indonesia. Karena kalau misalnya kita jual juga, itu kayak merusak pasar sih menurut gue. Jadi gue nggak terlalu mau produk-produk yang udah available di Indonesia secara resmi, terus gue jual di sini. Menurut gue itu agak kurang gimana gitu. Kecuali kalian punya alasan tertentu ya. Misalnya, kalau yang di Indonesia tuh komposisinya mengandung ini, tapi kalau yang di Jepang punya tidak mengandung ini. Jadi aku pengen pesan yang dari Jepang sih, itu oke-oke aja. Tapi biasanya kalau misalnya ada barang yang memang udah available di Indonesia, terus kalian mau pesan lewat kita bilangin gitu. Staff gue bilangin, ini udah available loh di Indonesia, dan biaya ongkirnya juga jadi lebih murah kalau dari Indonesia gitu. Dan lucu deh, si Padok juga seneng banget kan sama bisnis kecil-kecilan Just Tip gue ini. Jadi dia setiap kali kita lagi keluar jalan-jalan kemana, terus dia selalu nanya gitu, nih tokonya unik nih, kamu foto aja nih buat Just Tip gitu, nih barangnya unik nih, kamu foto buat Just Tip gitu. Jadi kayak dia yang lebih semangat daripada gue. Ya, jadi kehidupan kita seperti itu sih guys. Dan satu lagi, Garden juga berjalan dengan baik, meskipun ukurannya jauh lebih kecil daripada Hokkaido, tapi berjalan dengan baik. Gue belajar banyak banget dari Garden gue yang sekarang. Terus rumah ini juga, kita cinta banget sama rumah ini, suka banget, gak ada kekurangan sama sekali. Udah, itu aja sih. Jadi, thank you banget udah nemenin celotehan gue hari ini. Begitulah update kehidupan gue dan Padok. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!